Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Muhtadin Amri selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Konsolidasi Bank Syariah, dan terima kasih kepada teman-teman PSF. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kami, yaitu praktik investasi pada instrumen ekuitas. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Evi Nursayandika Dewi dengan NIM 402200142, dan rekan saya Fitri Nurhasanah dengan NIM 402200146. Baik, saya akan memulai menjelaskan materi saya. Alokasi selisih atas biaya perolehan investasi. Biaya perolehan investasi bisa berbeda dengan proporsi atas nilai tercatat ekuitas atau nilai wajar aset neto. PSAK 15 Revisi 2014 menyatakan bahwa pada saat perolehan investasi, setiap selisih antara biaya perolehan investasi dengan bagian entitas atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari investi dicatat dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, goodwill yang terkait dengan entitas asosiasi termasuk dalam jumlah tercatat investasi. Amortisasi goodwill tersebut tidak diperkenankan. Yang kedua, setiap selisih lebih bagian entitas atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari investi terhadap biaya perolehan investasi dimasukkan sebagai penghasilan dalam menentukan bagian entitas atas laba rugi entitas asosiasi atau ventura bersama pada periode investasi diperoleh. Contoh 2.4 alokasi selisih atas biaya perolehan investasi. Pada tanggal 10 Januari 2015, investor B memiliki investasi dengan kepemilikan 40% atas saham investi. Biaya perolehan investasi tersebut sebesar Rp430 juta dan ekuitas investi saat itu terdiri dari saham biasa dan saldo laba yang masing-masing nilainya 800 juta dan 200 juta. Selama tahun 2015, investi membagikan dividen pada tanggal 1 April sebesar 40 juta, melaporkan laba bersih sebesar 100 juta. Nilai tercatat aset dan liabilitas teridentifikasi pada umumnya sama dengan nilai wajarnya, kecuali untuk aset dan liabilitas pada tabel 2.3, persediaan diperkirakan akan terjual semua pada tahun 2015. Mesin memiliki sisa masa manfaat 4 tahun, utang bank akan jatuh tempo selama 4 tahun lagi. Berikut tabel 2.3. Perbandingan nilai tercatat dengan nilai wajar. Persediaan nilai tercatat 50 juta, nilai wajar 55 juta. Tanah nilai tercatat 500 juta, nilai wajar 600 juta. Mesin nilai neto, nilai tercatat 200 juta, nilai wajar 160 juta. Utang bank nilai tercatat 300 juta, nilai wajar 330 juta. Berikut langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Langkah yang pertama adalah menganalisis apakah terdapat selisih antara biaya perolehan dengan proporsi nilai ekuitas dan nilai wajar aset neto. Caranya adalah dengan membuat perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, keterangan biaya perolehan dengan jumlah 430 juta, nilai tercatat ekuitas yaitu 40% dari 1 miliar, yaitu 400 juta. Selisihnya 430 juta dikurangi 400 juta, yaitu 30 juta. Tabel yang kedua, persediaan total selisih 5 juta, proporsi selisih 2 juta, amortisasi 2 juta. Tanah 100 juta, proporsi selisih 40 juta. Mesin total selisih 40 juta, proporsi selisih 16 juta, amortisasi 4 juta.
Utang bank, total selisih 30 juta, proporsi selisih 16 juta. Amortisasi 3 juta. Goodwill, proporsi selisih 16 juta. Dari semua jumlah alokasi 30 juta. Selisih antara biaya perolehan dengan proporsi nilai tercatat ekuitas investasi adalah 30 juta. Selisih ini harus dialokasikan terhadap aset dan liabilitas teridentifikasi, yaitu yang berbeda antara nilai tercatat dan nilai wajarnya. Dalam hal ini adalah persediaan, tanah, mesin, dan utang bank. Jika masih terdapat sisa atas alokasi, maka diakui sebagai goodwill. Alternatif untuk menghitung goodwill adalah dengan membandingkan biaya perolehan dengan proporsi nilai wajar aset neto investasi. Jika nilai tercatat aset bersih atau ekuitas adalah 1 miliar dan selisih nilai wajar dengan nilai tercatat keseluruhan adalah 35 juta, maka nilai wajar aset neto menjadi 1 miliar 35 juta. Nilai goodwill adalah 430 juta dikurangi 414 juta dikali 40% dikali 1 miliar 35 juta sama dengan 16 juta. Alokasi terhadap aset teridentifikasi akan bernilai positif jika nilai wajarnya lebih tinggi dibandingkan nilai tercatat dan sebaliknya. Alokasi terhadap liabilitas teridentifikasi akan bernilai negatif jika nilai wajarnya lebih tinggi dibandingkan nilai tercatat dan sebaliknya. Setiap alokasi harus dihitung secara proporsional terhadap persentase kepemilikan investor. Hasil alokasi tersebut diamortisasi sesuai sisa masa manfaat aset atau jatuh tempo liabilitas, kecuali masa manfaat atau jatuh tempo tidak dapat ditentukan, atau misalnya tanah. Jika alokasinya bernilai positif, maka amortisasinya bernilai negatif, dan sebaliknya. Amortisasi tersebut diakui oleh investor dan disesuaikan terhadap nilai investasi dan pendapatan investasi, sesuai dengan ketentuan PSAK 15, revisi 2014. Amortisasi goodwill tidak diperkenankan. Langkah selanjutnya, yang kedua, membuat jurnal selama tahun 2015, yaitu jurnal perolehan investasi. 10 Januari 2015. Investasi pada entitas asosiasi debit 430 juta, kas kredit 430 juta. Mencatat pengakuan investasi awal. Pada saat investasi mengumumkan dividen, investor B mengurangi nilai tercatat investasi sebesar 40% dari 40 juta dengan jurnal 1 April 2015, piutang dividen debit 16 juta, investasi pada entitas asosiasi kredit 16 juta. Mencatat pengakuan piutang atas pembagian dividen. Yang ketiga, pengakuan laba bersih oleh investasi mengakibatkan nilai ekuitasnya meningkat, sehingga investor juga meningkatkan nilai tercatat investasinya sebesar 40 juta, yaitu 40% dari 100 juta. Dengan jurnal 31 Desember 2015, investasi pada entitas asosiasi debit 40 juta. Bagian laba atas entitas asosiasi debit 40 juta. Keterangan mencatat pengakuan bagian laba atas entitas asosiasi. Yang keempat, amortisasi atas alokasi kepersediaan dilakukan sekaligus karena persediaan diperkirakan terjual semua tahun 2015. Alokasi atas persediaan bernilai positif, sehingga amortisasinya bernilai negatif. Amortisasi negatif berarti dilakukan dengan menurunkan nilai tercatat investasi dan sebaliknya. Berikut jurnal terkait amortisasi sekaligus atas alokasi kepersediaan. 31 Desember 2015, bagian laba entitas asosiasi debit 2 juta, investasi pada entitas asosiasi kredit 2 juta. Keterangan mencatat amortisasi atas alokasi terhadap persediaan. Yang kelima,
Amortisasi atas alokasi ke mesin dilakukan selama 4 tahun, yaitu 4 juta per tahun. Alokasi atas mesin bernilai negatif sehingga amortisasinya bernilai positif. Berikut jurnalnya. 31 Desember 2015. Investasi pada entitas asosiasi debit 4 juta, bagian laba atas entitas asosiasi kredit 4 juta. Keterangan mencatat amortisasi atas alokasi terhadap mesin. Yang keenam, amortisasi atas alokasi ke utang bank dilakukan selama 4 tahun, yaitu 3 juta per tahun. Alokasi atas utang bank bernilai negatif, sehingga amortisasinya bernilai positif. Berikut jurnalnya. Pada tanggal 31 Desember 2015, investasi pada entitas asosiasi debit 3 juta, bagian laba atas entitas asosiasi kredit 3 juta. Keterangan mencatat amortisasi atas alokasi terhadap mesin. Jurnal amortisasi atas alokasi di atas dapat juga digabung menjadi satu jurnal agar lebih praktis. Nilai tercatat investasi pada akhir tahun 2015 menjadi 459 juta, yaitu sebagai berikut. Saldo awal 430 juta, dikurangi dividen diterima 16 juta, ditambah bagian laba entitas asosiasi 40 juta, dikurangi amortisasi atas alokasi persediaan 2 juta, tambah amortisasi atas alokasi mesin 4 juta, ditambah amortisasi atas alokasi utang bank 3 juta, yaitu dengan hasil saldo akhir 459 juta. Nilai tercatat investasi tersebut akan menjadi nilai tercatat awal tahun 2016. Saldo bagian laba atas entitas asosiasi yang diakui tahun 2015 adalah 45 juta, yaitu bagian laba entitas asosiasi 40 juta, dikurangi amortisasi atas alokasi persediaan 2 juta, ditambah amortisasi atas alokasi mesin 4 juta, tambah amortisasi atas alokasi utang bank 3 juta. Saldo akhir yaitu 45 juta. Pendapatan tersebut diakui di laporan laba rugi dan tidak diakumulasikan pada tahun-tahun berikutnya. Untuk tahun-tahun berikutnya, penyesuaian yang sama tetap dilakukan atas alokasi ke mesin dan utang bank sampai habis masa manfaat atau jangka waktunya. Sedangkan alokasi ke tanah akan diakui oleh investor B jika tanah tersebut dijual investi ke pihak lain. Gambaran secara umum atas alokasi dan perhitungan nilai tercatat investasi pada contoh di atas dapat dilihat pada gambar 2.2. Gambar 2.2 alokasi nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut. Pada gambar 2.2 menunjukkan bahwa amortisasi atas alokasi kepersediaan akan menurunkan nilai tercatat investasi pada tahun 2015. Sedangkan amortisasi atas alokasi ke mesin dan utang bank meningkatkan nilai tercatat atas investasi karena nilai negatif yang semakin kecil. Proporsi atas ekuitas investasi meningkat 24 juta, yaitu dari 40% dikali dalam kurung 100 juta dikurangi 40 juta karena pengakuan laba bersih dan dividen oleh investi. Pada tahun 2016, jika laba dan dividen investi sama dengan tahun 2015, maka proporsi atas ekuitas meningkat 24 juta menjadi 448 juta, sehingga meningkatkan nilai tercatat investasi. Amortisasi atas alokasi ke mesin dan utang bank juga meningkatkan nilai tercatat investasi karena nilai negatif yang semakin kecil. Berikut penghentian pengakuan. Investor menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi atau hilangnya pengaruh signifikan, yaitu ketika yang pertama, investasi menjadi investasi pada anak perusahaan, maka investor mencatat investasinya sesuai dengan PSAK 22, revisi 2010 dan PSAK 65.
Yang kedua, menjual sebagian investasinya dan sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka investor mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar sesuai PSAK 55 Revisi 2014. Investor mengakui dalam laba rugi selisih apapun antara yang pertama, nilai wajar sisa kepentingan apapun dan hasil apapun dari pelepasan sebagian kepentingan pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Dan yang kedua, jumlah tercatat investasi pada tanggal penggunaan metode ekuitas dihentikan. Selanjutnya, ketika investor menghentikan penggunaan metode ekuitas, maka seluruh jumlah sebelumnya telah diakui oleh investor dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laporan laba rugi. Jika bagian kepemilikan investor pada entitas asosiasi berkurang, tetapi investor tetap menerapkan metode ekuitas, maka investor mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan atau kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain. Berikut contoh 2.5 penghentian pengakuan. Pada tanggal 1 Juli 2015, investor C memiliki saldo akhir investasi pada entitas asosiasi sebesar 600 juta dan pada tanggal tersebut investor C menjual sepertiganya seharga 220 juta. Akibat penjualan tersebut, investor C kehilangan pengaruh signifikan terhadap entitas asosiasi. Jika investasi memiliki nilai wajar sisa, investasi memiliki nilai wajar 440 juta. Atas penjualan tersebut, investor C mengakui keuntungan di laporan laba rugi sebesar harga jual sepertiganya, 220 juta. Nilai wajar sisa investasi 440 juta dan nilai wajar keseluruhan 660 juta. Nilai tercatat investasi 600 juta. Berarti keuntungan 60 juta. Keuntungan 60 juta terdiri dari keuntungan atas bagian yang dijual 20 juta, yaitu 220 juta dikurangi 200 juta, dan keuntungan atas penyesuaian nilai wajar sisa investasi 40 juta, yaitu 440 juta dikurangi 400 juta. Selanjutnya, penyajian dan pengungkapan. Pada metode ekuitas, investasi disajikan pada nilai tercatatnya, sehingga bagian laba atas entitas asosiasi disajikan di laporan laba rugi dan pos tersendiri. Berikut adalah contoh penyajian dan pengungkapan atas investasi dengan metode biaya dan nilai wajar. Oke, yang pertama, ilustrasi 2.3 penyajian dan investasi pada entitas asosiasi. Berikut gambarnya. Ini merupakan laporan keuangan konsolidasi PT Astra International Tbk tahun 2013. Yang kedua, berikut ilustrasi 2.4 penyajian bagian laba atas entitas asosiasi. Berikut merupakan laporan keuangan konsolidasian PT Astra International Tbk tahun 2013. Selanjutnya, pengungkapan yang disyaratkan PSAK 67, pengungkapan kepentingan dalam entitas lain terkait investasi pada entitas asosiasi adalah untuk setiap entitas asosiasi yang material bagi entitas pelapor. Yang pertama, nama pengaturan bersama atau entitas asosiasi. Yang kedua, sifat hubungan entitas dengan pengaturan bersama atau entitas asosiasi. Sebagai contoh, dengan menggambarkan sifat aktivitas pengaturan bersama atau entitas asosiasi dan apakah mereka strategis terhadap aktivitas entitas. Yang ketiga, lokasi utama kegiatan usaha dan negara tempat pendirian jika dapat diterapkan dan berbeda dari lokasi utama kegiatan usaha, pengaturan bersama atau entitas asosiasi. Yang keempat, proporsi bagian kepentingan atau penyertaan modal yang dimiliki oleh entitas dan jika berbeda,
proporsi hak suara yang dimiliki jika dapat diterapkan. Berikut ilustrasi 2.5 pengungkapan investasi pada entitas asosiasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fitri. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan EVI, yaitu isu lain seputar metode ekuitas. Nilai tercatat investasi negatif pada metode ekuitas. Jika nilai tercatat investasi menjadi nol atau negatif akibat bagian investor terhadap rugi entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, maka investor menghentikan pengakuan pembagiannya atas rugi lebih lanjut. Setelah kepentingan entitas dikurangkan menjadi nol, tambahan kerugian dicadangkan. Jika entitas asosiasi pada periode selanjutnya melaporkan laba, maka investor mulai mengakui bagiannya atau laba tersebut hanya setelah bagiannya atas laba tersebut sama dengan bagian atas laba rugi yang belum diakui atau dicadangkan. Contoh nilai tercatatnya investasi negatif. Pada awal tahun 2015, investor D memiliki investasi sebesar 40% atas saham beredar entitas asosiasi dengan nilai tercatat 200 juta. Selama tahun 2015, Investi membagikan dividen pada tanggal 1 April sebesar 100 juta, melaporkan rugi bersih sebesar 450 juta. Pada saat entitas asosiasi mengumumkan dividen, investor D mengurangi nilai tercatat investasi sebesar 40% dikali 100 juta dengan jurnal. Piutang dividen 40 juta, investasi pada entitas asosiasi 40 juta. 1 April 2015 mencatat pengakuan piutang atas pengumuman dividen. Pengakuan bagian rugi bersih entitas asosiasi mengakibatkan menurunnya nilai tercatat investasinya sebesar 180 juta atau 40% dikali 450 juta. Namun, nilai tercatat investasi terkini adalah 160 juta atau 200 juta dikurangi 40 juta. Sehingga investor D hanya bisa mengurangi nilai tercatat investasinya sebesar 160 juta sampai menjadi nol dan sisa 20 juta dicadangkan. Dan jurnal yang dicatat investor D adalah pada tanggal 31 Desember 2015, yaitu bagian laba atas entitas asosiasi sebesar 160 juta dan investasi pada entitas asosiasi 160 juta. Jika terjadi rugi lebih lanjut atas entitas asosiasi pada tahun 2016, investor C tidak mengakui kerugian tersebut namun masih mencadangkannya. Sebaliknya, jika pada tahun 2016 entitas asosiasi mengumumkan laba bersih sebesar 80 juta, maka investor D hanya mengakui kenaikan investasi sebesar 12 juta, yaitu sebesar bagian laba yang seharusnya atau 40% dikali 80 juta dikurangi cadangan kerugian tahun 2015 sebesar 20 juta. Selanjutnya, transaksi hulu dan hilir. Dalam praktiknya, banyak terjadi transaksi antara investor dengan entitas asosiasi. Transaksi tersebut dapat berupa jual beli aset ataupun jasa yang menghasilkan keuntungan atau kerugian. Jika investor bertindak sebagai pihak penjual dan entitas asosiasi sebagai pembeli, maka transaksi tersebut disebut transaksi hulu. Dan jika sebaliknya disebut transaksi hilir, keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari transaksi hulu dan hilir antara investor dan entitas asosiasinya diakui dalam laporan keuangan investor tersebut hanya sebesar bagian investor lain dalam entitas asosiasi. Bagian investor atas keuntungan atau kerugian entitas asosiasi yang dihasilkan dari transaksi tersebut dieliminasi. Contohnya, transaksi hilir adalah penjualan aset dari entitas asosiasi kepada investor.
Dan contoh transaksi hulu adalah penjualan aset dari investor kepada entitas asosiasinya. Contoh transaksi hulu dan hilir yaitu PT Investi adalah entitas asosiasi dari investor dengan kepemilikan 40%. Pada tahun 2015, PT Investi menjual persediaan kepada investor atau transaksi hilir dengan keuntungan 20 juta sampai dengan akhir tahun 2015. 20% atas persediaan tersebut belum terjual oleh PT Investi kepada pihak ketiga. Keuntungan 20 juta sudah diperhitungkan dalam laba bersih yang dilaporkan PT Investi. Keuntungan belum terrealisasi bagi investor adalah sebagai berikut. Total keuntungannya 25 juta, yang belum terrealisasi yaitu 20%, keuntungan belum terrealisasi sebesar 5 juta, dan bagian investor sebesar 40% yaitu 2 juta. Yang penjelasannya keuntungan belum terrealisasi adalah 5 juta. Namun, karena transaksi hulu di mana PT Investi hanya dimiliki 40% oleh investor, maka bagian investor atas keuntungan tersebut yaitu 2 juta harus dieliminasi dengan jurnal pada tanggal 31 Desember 2015, yaitu bagian laba atas entitas asosiasi sebesar 2 juta dan investi pada entitas asosiasi sebesar 2 juta, dengan mencatat keuntungan belum direalisasikan atas transaksi hulu. Dan jika yang terjadi pada transaksi tersebut adalah transaksi hulu, yaitu penjualan dari investor ke entitas asosiasi, maka seluruh keuntungan yang belum terrealisasi besar 5 juta adalah bagian atau hak investor, sehingga seluruh bagian investor tersebut dieliminasi dengan jurnal pada tanggal 31 Desember 2015. Bagian laba atas entitas asosiasi sebesar 5 juta dan investasi pada entitas asosiasi besar 5 juta, dengan mencatat keuntungan belum direalisasikan atas transaksi hilir. Dan dapat disimpulkan bahwa jurnal investasi yang dicatat oleh investor atas entitas asosiasi dapat meliputi: pertama, investasi awal saat pemerolehan, dan kedua, pengumuman dividen oleh entitas asosiasi, ketiga, pengumuman laba bersih oleh entitas asosiasi, keempat, amortisasi atas selisih nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari investi terhadap biaya perolehan investasi, kelima, transaksi hulu dan hilir, keenam, penurunan nilai. Terima kasih atas partisipasinya kepada teman-teman telah menyimak materi hari ini. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.